Hai, saya Caca. Di sesi kali ini saya akan membahas tentang satu fitur yaitu Adobe Color Picker. Ada 3 hal utama yang akan saya bahas di sesi ini, yaitu apa yang dimaksud dengan warna foreground dan background, lalu bagaimana caranya melakukan sampling atau mengambil warna dari kanvas, dan yang ketiga adalah gimana caranya kita menyimpan warna supaya nanti bisa digunakan lagi. Mari kita mulai. Di Photoshop, keterangan warna foreground dan background itu kita bisa temukan di bagian bawah tool panel, yaitu yang sebelah sini. Warna yang sekarang hitam ini adalah warna foreground dan putih adalah warna background. Nah, untuk mengganti salah satu warna ini, cukup klik aja kotaknya seperti ini dan akan muncul jendela namanya jendela Adobe Color Picker. Pilih warnanya dan klik OK. Demikian pula untuk warna background, klik di sini, pilih warnanya dan klik OK. Nah, untuk kembali ke warna hitam dan putih atau warna default, itu ada 2 cara. Pertama dengan klik aja icon ini nih, warnanya kembali. Atau bisa juga dengan menekan tombol shortcutnya, yaitu cukup tekan tombol D di keyboard seperti itu. Nah, kalau mau membalik warnanya jadi foreground jadi background atau sebaliknya, cukup klik icon yang ada di sebelahnya. Ini untuk switch foreground dan background seperti ini. Atau kita juga bisa pakai shortcutnya, yaitu cukup menekan tombol X di keyboard. Untuk memilih warna selain dengan klik di sini ya, bisa juga kita menggunakan yang namanya panel color. Kalau di kamu belum ada, cukup munculkan dengan klik menu bar window, lalu pilih ini, color atau shortcutnya F6. Muncul panel seperti ini yang mirip ya, ada warna foreground dan background. Saat ini yang lagi aktif adalah warna foreground, jadi kalau saya klik sebelah sini, dia berubah warnanya. Tapi kalau saya klik icon yang putih ini, yaitu untuk mengganti warna background, klik dan kita bisa lihat sekarang yang terpilih adalah kotak background. Lalu kalau digeser, berubah deh warnanya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah caranya melakukan sampling atau mengambil warna dari kanvas. Nah, untuk melakukan ini ada tool yang khusus namanya eyedropper tool. Lokasinya itu di sebelah sini. Eyedropper tool yang ini ya, shortcutnya I. Nah, ketika diklik, toolnya seperti ini. Kalau saya klik di bagian yang hijau ini, kita bisa lihat warna foregroundnya otomatis berubah. Demikian pula kalau saya klik sebelah sini. Nah, gimana kalau mau samplingnya untuk warna background? Caranya cukup tekan tombol Alt di keyboard, tekan dan tahan ya, lalu klik di warna yang kita mau. Dan sekarang warna backgroundnya berubah jadi warna yang barusan disampling. Berikutnya adalah sebuah trik kalau kita lagi ada di dalam brush tool. Buat kamu-kamu yang mempraktekkan digital painting pasti udah tahu trik ini ya. Jadi ketika kita lagi di dalam brush tool, misalnya lagi menggambar sesuatu gitu ya, lalu mau mengganti warnanya dengan cepat, tapi mau melakukan sampling, itu kita nggak perlu dulu nekan tombol I di keyboard, lalu sampling, lalu kembali lagi ke brush tool dengan tekan B gitu, nggak perlu. Cukup dengan menekan dan menahan tombol Alt di keyboard, bisa dilihat toolnya sementara berubah jadi eyedropper tool yang tadi ya. Lalu klik, dan sekarang warna foregroundnya berubah. Ketika udah disampling dan warna foregroundnya udah berubah, cukup lepaskan tombol Altnya. Seperti itu. Tekan dan tahan tombol Alt, klik di warna yang mau disampling, dan lepaskan tombol Altnya. Untuk memilih warna selain dari jendela Adobe Color Picker seperti ini, ada juga sebuah panel namanya panel swatch. Nah, untuk memunculkannya cukup klik di menu bar window, lalu klik ini, swatches. Muncul panel seperti ini. Nah, ini isinya adalah berbagai warna yang udah disimpan oleh Adobe secara default. Saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2020, jadi bentuk panelnya secara default seperti ini. Ada macam-macam ya, ada RGB, lalu misalkan ada warna yang terang gitu seperti ini, atau warna-warna pastel. Nah, kalau salah satu warna ini diklik, maka yang terganti itu adalah warna foreground. Contohnya seperti ini. Saya lihat warna foregroundnya berganti ya. Nah, gimana kalau mau yang diganti warna background? Cukup tekan dan tahan tombol Alt, lalu klik. Seperti itu. Nah, karena kita bisa mengakses warna dengan cepat dari panel swatches ini juga bisa digunakan untuk menyimpan warna. Misalkan kita pakai satu atau lebih warna yang sama berulang-ulang. Daripada tiap mau pakai harus milih dari Adobe Color Picker, mending disimpan aja. Contohnya saya mau simpan warna ini misalnya. Enggak deh, saya ganti jadi pink. Misalnya saya mau simpan warna ini. Dari jendela Adobe Color Picker cukup klik ini nih, Add to Swatches. Muncul jendela color swatch name-nya, lalu kasih nama misalkan warna pinknya Caca, lalu klik OK, dan dia masuk ke dia nggak masuk kemana-mana karena lagi nggak ada folder yang dipilih. Nah, kalau mau masuk ke sebuah folder, cukup klik icon yang di bawah ini, lalu bikin namanya misalkan warnanya Caca, klik OK.
Dan kita tinggal melakukan drag and drop dari warna yang barusan dibikin, swatch yang ini ya, ke dalam foldernya. Seperti itu. Sekarang saya mau berbagi sebuah tips yang sering saya pakai, yaitu kalau saya lagi bikin gambar atau desain tertentu tapi pengen warnanya tuh bagus-bagus gitu. Nah, berhubung saya nggak terlalu ngerti warna, jadi saya menggunakan website semacam colorhunt.co ini. Misal saya cari warna yang saya mau, katakanlah yang ini ya. Lalu berhubung saya pakai Windows, saya pakai shortcutnya Windows Shift dan S untuk memunculkan snipping tool. Saya bikin seleksinya seperti ini. Lalu kembali ke Photoshop dan tekan paste. Nah, caranya yang sedikit lebih cepat ya ketimbang harus masuk ke Adobe Color Picker lalu klik tombol Add to Swatches ini adalah cukup pertama kita aktifkan dulu eyedropper tool, lalu sampel warnanya. Masukkan tuh ya, dia jadi foreground baik di panel swatch maupun di foreground yang di tool panel ini. Lalu masuk panel swatch dan tekan tanda tambah seperti ini dan klik OK. Sampel lagi warna yang bawahnya, klik tanda tambah kayak gitu. Nah, masuk deh 4 warna ini jadi swatch. Lalu bikin folder baru, misalkan warnanya bagus juga ya, seleksi keempatnya, klik dan drag, masukin ke folder seperti itu. Jadi kurang lebih begitulah dasar-dasar penggunaan Adobe Color Picker, cara sampling warna dan panel swatches. Kalau masih ada pertanyaan boleh ketikkan di kolom komentar, atau kalau pertanyaannya panjang boleh ketik email ke saya di caca.photoshop@gmail.com. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.